meninggal karena tenggelam, apakah syahid? Mau tahu? Yuk simak videonya, semoga bermanfaat. Ada bentuk mati yang dirasakan begitu mengerikan, namun bisa mendatangkan mati syahid. Di antaranya karena tenggelam, kebakaran, melahirkan, dan sebagainya. Apa maksudnya? Kita terlebih dahulu lihat hadis-hadis yang membicarakan tentang hal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena ta'un atau wabah, orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2829 dan Muslim nomor 1914. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang terbunuh di jalan Allah fisabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Di antara maksud syahid sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Ambari, yang artinya karena Allah Ta'ala dan malaikatnya menyaksikan orang tersebut dengan syurga. Makna syahid di sini adalah disaksikan untuknya. Ibnu Hajar menyebutkan pendapat lain. Yang dimaksud dengan syahid adalah malaikat menyaksikan bahwa mereka mati dalam keadaan husnul khatimah atau akhir hidup yang baik. Level syahid. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa syahid itu ada 3 macam. Yang pertama, syahid yang mati ketika berperang melawan kafir harbi yang berhak untuk diperangi. Orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Syahid seperti ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang kedua, syahid dalam hal pahala, namun tidak disikapi dengan hukum syahid di dunia. Contoh, syahid jenis ini ialah mati karena melahirkan, mati karena wabah penyakit, mati karena reruntuhan, dan mati karena membela hartanya dari rampasan. Begitu pula penyebutan syahid lainnya yang disebutkan dalam hadis sahih, mereka tetap dimandikan, disolatkan, namun di akhirat mendapatkan pahala syahid. Namun pahalanya tidak harus seperti syahid jenis pertama. Yang ketiga, orang yang khianat dalam harta ghanimah atau harta rampasan perang. Dalam dalih pun menafikan syahid pada dirinya ketika berperang melawan orang kafir. Namun hukumnya di dunia tetap dihukumi sebagai syahid, yaitu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Sedangkan di akhirat, ia tidak mendapatkan pahala syahid yang sempurna. Wallahu a'lam. Jadi, Imam Nawawi menggolongkan mati syahid karena tenggelam, atau meninggal pada saat hamil, atau meninggal pada saat melahirkan adalah kategori mati syahid akhirat, di mana mereka tetap dimandikan dan disolatkan ketika di dunia. Beda halnya dengan mati syahid karena mati di medan perang. Asalkan tenggelam, sudah disebut syahid atau tidak ya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya, ada orang yang menaiki kapal dengan maksud pergi berdagang kemudian tenggelam, apakah ia dikatakan mati syahid? Ibnu Taimiyah memberikan jawaban, ia termasuk syahid selama ia tidak bermaksiat ketika ia naik kapal tadi.
Asalnya memang pergi berdagang dengan kapal itu boleh selama yakin bahwa diri kita bisa selamat. Namun kalau tidak yakin atau tidak ada kepastian maka dilakukan, maka sama saja seperti bunuh diri dan tidak dikatakan syahid. Tetapi lain halnya jika kapal tenggelam seperti kapal Nanggala 402 yang sudah dipastikan kebaikan mesinnya dan ternyata qadarullah tetap tenggelam, takdir Allah, maka tenggelamnya itu bisa dikatakan syahid akhirat yang tadi sudah dijelaskan. Yang mati tenggelam apakah tetap dimandikan dan disolatkan? Ibnu Qudamah menyatakan bahwa orang yang mati syahid tidak lewat jalan perang seperti karena sakit perut, karena wabah penyakit, karena tenggelam, karena tertimpa reruntuhan, juga karena melahirkan, tetap dimandikan dan dikafani. Sebagaimana diketahui, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Mereka semuanya yang mati syahid bukan karena berperang tetap dimandikan dan disolatkan, karena yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan adalah tidak memandikan orang yang mati syahid karena berperang, karena kalau dimandikan akan menghilangkan darah. Alasannya karena sulit untuk memandikan orang yang mati syahid, ditambah juga jumlah yang mati itu biasanya banyak. Begitu pula orang yang mati syahid di medan perang itu memiliki banyak luka-luka. Sedangkan untuk orang yang mati karena tenggelam dan lainnya tidak ditemukan alasan-alasan seperti itu. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan.